Hari Jantung Sedunia ini diperingati setiap tahunnya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan jantung. Karena jantung merupakan organ vital yang menjadi pusat kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai gaya hidup sehat, pencegahan penyakit jantung, serta langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sejak dini. Dan tentunya saya tidak sendirian dan telah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Hamzah M. Zain, spesialis jantung yang akan berbagi ilmu dan pengalaman serta tips praktis seputar kesehatan jantung. Boleh, Dok? Ya, selamat sore, Dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Ya. Semoga penonton juga dalam keadaan sehat. Dan terima kasih nih, Dokter, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kita kali ini. Gimana, Dok? Ada kendala-kendala sebelum pergi ke sini, Dok? Aman ya. Oke. Ini kita langsung mulai aja pembicaraannya atau kita tunggu penontonnya lebih ramai lagi nih, Dok? Boleh kita lanjut ya. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita masuk nih, Dok, ke topik yang lebih mendalam, mungkin bisa diceritakan nih dari dokter, apa sih sebenarnya makna dari Hari Jantung Sedunia ini? Mengapa sih momentum ini penting untuk kita peringati bersama, Dok? Oke, Manda. Mungkin saya ini juga ya, nyapa-nyapa juga pemirsa yang mengikuti Instagram Live pada sore hari ini. Jadi betul tadi setiap bulan September, khususnya tanggal 29, itu diperingati Hari Jantung Sedunia. Kenapa kita bahas pembahasan kita pada hari ini? Karena tentu kita pada saat aktivitas sehari-hari, misalnya kita mau makan, minum, atau bekerja, bahkan olahraga, kita ingin aktivitas itu berjalan lancar, tanpa ada keluhan ya, Manda ya. Itu berkaitan dengan kesehatan jantung. Jantungnya harus bagus dulu. Fungsi jantungnya, pompa jantungnya harus bagus. Tapi pertanyaannya, sekarang kita apakah jantung kita sudah bagus? Apakah kondisi jantung kita benar-benar udah berfungsi dengan baik? Dengan baik, Itu pertanyaan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, menarik sekali nih, Dok. Jadi memang menjaga kesehatan jantung itu bukan hanya untuk pasien atau orang yang sudah sakit jantung ya, Dok, tapi juga penting bagi kita semua, bahkan sejak kita di usia muda. Nah, jadi Dok, apa sih yang harus kita perhatikan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan jantung ini, Dok? Betul. Jadi kita tadi bicarakan gimana jantung itu, tadi Manda udah buka ya, jantung itu memang setiap hari tidak berhenti ya memompa untuk supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Terus kalau ada aja sedikit gangguan di jantung itu, misalnya pompa jantungnya turun, terus atau iramanya aja nggak teratur, itu bisa ada keluhan sama orang tersebut. Jadi maka dari itu kita harus tahu apakah kita ini udah ada gejala sakit jantung atau belum, atau apa-apa aja yang mungkin faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung. Nah, gitu. Terus juga yang harus diketahui bahwa kalau sakit jantung itu masih menjadi penyakit jantung yang penyakit yang nomor satu di Indonesia, paling di banyak dunia. kasusnya ya, Dok. Serangan jantung masih sering ditemukan, tuh henti jantung mendadak, begitu. Sekarang kita masuk dengan bagaimana kita tahu gejala penyakit jantung koroner. Jadi kita yang bahas hari ini adalah tentang koroner. Mungkin Anda pernah dengar yang penyakit jantung koroner itu. Jadi koroner ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung itu, mengisi makanan ke jantung. Jadi kalau misal pembuluh darah itu terjadi penyempitan, itu yang namanya ada plak di pembuluh darah tersebut. Sehingga darah yang harusnya mengalir bagus ke jantung nggak mengalir dengan baik karena penyempitan tadi. Jadi ibaratnya misalnya kayak jalan tol, misalnya banyak yang mobil di sana macet, atau ada jalanan yang longsor, kayak gitu ya perumpamaan di pembuluh darah. Menjadi terhambat ya, Dok? Terhambat karena penyempitan atau penyumbatan tadi. Jadi gejalanya sebenarnya kalau di jantung itu ada 3 yang utama. Yang pertama nyeri dada. Terus ada sesak napas dan juga berdebar.
Berdebar. Kalau berdebar-debar karena ini? Karena apa? Karena cinta, Dok. Gimana tuh, Dok? Beda lagi. Beda lagi. Jadi tadi kita bahas tentang penyakit jantung koroner ya. Khususnya kalau penyakit jantung koroner ini yang tadi karena penyempitan pembuluh darah koroner, gejala utamanya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya timbul pas saat kita aktivitas. Jadi semakin banyak kita aktivitas sedang atau sampai berat, itu terasa nyeri dada sama pasien. Nyeri dadanya biasanya ada di tengah-tengah dada, terasa terimpit biasanya, rasa berat di dada. Bisa dia menjalar ke lengan kiri, menjalar ke rahang, ke punggung, atau ke ulu hati gitu. Dok. Terus kalau misal dibawa istirahat, biasanya nyeri dadanya berkurang atau hilang. Oh, jadi berkurang gitu. Itu khasnya nyeri dada karena penyebab dari sakit jantung koroner. Atau juga misalnya sedang marah-marah. Bisa terasa nyeri dada sama pasiennya gitu. Jadi mungkin itu bisa pemirsa di rumah bertanya, apakah ada nyeri dada seperti ini dirasakan gitu. Selanjutnya selain dari gejalanya harusnya kita tahu faktor risiko. Jadi plak-plak yang ada di pembuluh darah jantung tadi itu bisa terbentuk karena faktor risiko ini. Faktor risiko itu kita ada yang bisa dimodifikasi nama istilahnya, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu karena perjalanan natural manusia begitu. Misalnya kayak bertambahnya usia, itu semakin besar risiko untuk terjadinya sakit jantung koroner. Terus laki-laki lebih besar risikonya daripada perempuan untuk terjadi sakit jantung koroner. Terus juga yang selanjutnya adalah faktor risiko yang bisa modifikasi tadi. Ini yang bisa kita ubah. Kita harus cek dulu tensi kita. Apakah ada tensi tinggi? Hipertensi. Jadi kalau misalnya kita cek tensi, ada enggak tensinya lebih dari 140/90? Nah, terus dari kolesterol juga, apakah kita ada kolesterol tinggi? Terus juga dari gula darah, apakah kita ada gula darah tinggi yang kita sebut dengan diabetes. Dan merokok itu yang paling yang paling susah mungkin diubah, tapi bisa dimodifikasi sehingga resiko untuk jadi penyakit jantung koroner itu berkurang. Itu dia. Mungkin ya itu yang harus kita tahu dulu supaya kita was-was. Atau aware apakah kita ada penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi Dok, hipertensi dan diabetes tadi itu sangat mempengaruhi penyakit jantung ya Dok? Ya, itu adalah salah satu faktor risiko yang paling banyak penyebab dari penyakit jantung koroner. Oh iya begitu. Kalau boleh tahu nih Dok, mungkin pasti ada dong langkah-langkah untuk mencegah masalah tersebut Dok. Apa nih Dok, misalnya dari makanan atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung ini Dok? Iya betul sekali. Jadi kalau sudah kita tahu tadi, mungkin kita tanya sama diri kita sendiri, apakah memang ada gejalanya, apakah memang ada faktor risikonya. Kalau memang tidak ada, itu alhamdulillah, tapi tetap harus ada pencegahan. Harus ada pencegahan. Karena kalau tidak dicegah bisa terjadi penyakit jantung koroner itu. Jadi pencegahan di jantung itu ada dua. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu untuk orang yang sedang sehat dan belum ada sakit jantung, tapi harus tetap dicegah, menjaga kesehatan jantungnya. Terus kalau yang sekunder bagi pasien-pasien yang sudah terkena sakit jantung, tapi jangan sampai terjadi serangan ulangan. Jadi harus ada pula langkah-langkahnya. Nah kita membicarakan sekarang tentang bagaimana yang kayaknya nggak ada saya gejala seperti itu. Nah, itu Dok, banyakan. Mungkin Manda ada nggak tadi gejala kayak gitu, nyeri dada? Enggak ada sih Dok, kebetulan nggak ada. Risiko nggak ada ya? Nggak ada. Misalnya tensi bagus. Alhamdulillah. Gula darah cek, kolesterol pernah cek? Udah pernah sih kemarin cek gula darah sama cek tensi. Ya? Alhamdulillah aman. Rokok? Ngerokok enggak Dok. Pasif nggak? Kayaknya kalau dari luar kayaknya. Pasif juga ya, aktif, pasif sama. Itu efeknya bisa meningkatkan risiko untuk penyakit jantung koroner. Gitu. Oke, kita nggak ada ya, sepakat. Jadi berarti untuk orang sehat. Pertama, kita perhatikan makanan. Dok. Dari makanan dulu. Yang pertama yang paling penting adalah mengurangi asupan garam.
Asupan garam. Garam. Jadi memang ada rekomendasinya kalau garam itu kurang dari 2000 mg sehari atau 1 sendok teh. 1 sendok teh. Untuk sehari. Semua Untuk makanan yang kita sehari. makan sehari itu hanya boleh 1 sendok teh. Nah, gitu. itu. Sangat sedikitnya ya. Untuk para penonton yang selalu memakan junk food. Nah, Ya, Dok? junk food tinggi banget itu. Karena Junk di food garam sangat itu tinggi ya, Dok. sendiri ada kandungan namanya natrium. Oh, Natrium itu dia akan mengikat air gitu, di tubuh. Nanti hubungannya nanti bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi akan akhirnya ke arah pembentukan plak-plak yang penyempitan tadi. Iya. Nah, selain garam yang harus diperhatikan adalah kurangi asupan lemak-lemak jenuh. Asupan lemak-lemak jenuh. Oke. Misalnya ada di mana kayak di daging yang berlemak-lemak. Iya. Yang paling apa itu yang mungkin masakan Padang ya? Iya, masakan Padang. Apalagi kalau misalnya rendang itu kan bersantan juga tuh ya kan, Dok? Ada yang lebih ini kayak Apa itu, Dok? jeroan. Oh, Itu jeroan. kandungan lemaknya tinggi sekali. Tinggi sekali. Tapi itu Babe. lebih populer di Padang kan, Dok? Lebih populer di Padang. Sangat populer di Jadi Padang. itu untuk mengingat kita aja bahwa itu Iya. boleh sesekali, Iya, tapi boleh. ya kita harus tahu bahwa itu bisa meningkatkan resiko untuk Penyakit jantung. koroner tadi. Iya, tapi Dok, kan semua orang Minang, bukan semua sih, maksudnya orang Minang tuh kan cinta Iya, sama masakan Padang tuh, Dok. Iya. Jadi gimana ya, Dok, caranya tuh supaya kita tuh mencegahnya gitu, Dok? Tetap kita bisa makan masakan Padang yang Iya, enak-enak tetap, itu. tapi gimana ya caranya gitu, Dok? Mencegahnya. Ya tetap kita tahu diri ya, maksudnya nggak setiap hari kita makan yang jeroan-jeroan atau yang banyak lemak seperti itu. Iya. Mungkin sesekali boleh, tapi tidak dalam porsi yang banyak juga. Iya. Dan juga yang paling penting, misalnya kan banyak santan. Banyakkan santan. Santan masakannya. Jadi lauknya boleh diambil, tapi kuahnya jangan dihabisin. Biasanya kan dalam nasi bungkus Padang, Iya. nasi masakan Padang itu kuahnya berlimpah juga Yang kan. sangat jahat itu ya, Dok? Kalau bisa kuahnya dipisah. Oh, kalau bisa dipisah. gitu. Jadi ngambilnya sedikit-sedikit aja. Sedikit. Nah, gitu. Tipsnya dikit. Tipsnya sedikit. Terus yang penting juga adalah selain kita menghindari mengurangi asupan garam sama asupan lemak jenuh tadi, kita dianjurkan menambah makanan-makanan tertentu yang lain, yaitu sayur dan buah. Sayur dan buah paling penting. Terus itu direkomendasikan 5 porsi sehari. 5 porsi, Dok. Nah, mungkin nih, Dok, kebanyakan para penonton kita ini udah nggak suka sayur sama buah. Itu ada nggak ya, Dok, cara untuk gimana orang suka gitu? Mana tahu kan dari dokter sendiri ada cara mengolah atau apa yang akan dibuat gitu, Dok? Sayur buah ini intinya untuk memenuhi asupan serat. Dia minimal itu 30 gram dalam sehari harus terpenuhi. Mungkin bisa, kayaknya nggak semua jenis sayur, nggak semua jenis buah yang ada yang orang suka, karena biasa mungkin kita pilih yang jadi setiap hari tetap ada yang kita konsumsi. Gitu mungkin salah satunya. Mungkin di jus bisa kalau mau. Terus kalau serat-serat yang lain bisa kayak dari beras merah. Oh, dari beras merah. Beras merah itu kan berserat. Iya. Tinggi seratnya maksudnya. Itu bisa juga memenuhi asupan serat kita. Terus juga yang paling penting adalah lemak baik. Itu malah dianjurkan untuk dikonsumsi lebih. Seperti misalnya konsumsi ikan. Minimal itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya, Dok. Terus buah pokat itu bagus tuh lemaknya. Itu dianjurkan. Itu dari makanan yang bisa kita perhatikan. Makanan ya, Dok. Nah, mungkin dari tadi kan itu udah makanan nih, Dok. Bagaimana dengan olahraga? Olahraga. Nah, olahraga. Bagaimana olahraga yang baik itu? Kegiatan apa sih yang baik untuk kesehatan jantung nih, Dok? Kan kebanyakan orang sekarang olahraga ini adalah karena kebutuhan sosial media gitu, Dok. Oh iya, untuk posting ya. Untuk diposting aja. Apa tuh, padel ya? Ya, kalau nggak pedal atau nggak running ini. Running yang paling itu ya. Pelari-pelari itulah, Dok. Ya betul, jadi olahraga selain makanan untuk mencegah penyakit jantung koroner itu adalah olahraga rutin. Ada rekomendasinya, jadi kita direkomendasikan itu olahraga 5-6 kali seminggu. 5 dengan sampai 6 kali. Intensitas yang sedang. Nanti kita bahas tuh, apa sih intensitas sedang itu? Itu udah hampir setiap hari ya, Dok?
hampir setiap hari Hampir malah kan setiap bisa. hari. Jadi kita mungkin ada yang bilang, oh di Car Free Day kita udah olahraga gitu, Iya. sejam 2 jam jalan kaki ya. Udah ada olahraga itu. Iya. Itu udah bagus sebenarnya, berarti udah mau mulai untuk olahraga. Tapi ternyata lebih bagus lagi kita mengikuti rekomendasi ini, yang tadi 5 sampai 6 kali seminggu untuk olahraga intensitas sedang. Oke. Kalau yang berat itu bisa 75 menit dalam seminggu waktunya. Dalam seminggu. Kalau yang sedang tadi 150 menit dalam seminggu. Iya. Banyak sekali sebenarnya yang dapat di positifnya yang kita ambil dari olahraga ini. Itu bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung tadi, terus meningkatkan kebugaran tubuh, terus membantu mengontrol gula darah, itu mengontrol tekanan darah. Oke. Jadi olahraga ini sendiri, iya dok. Sebenarnya kan tadi kan kita membahas tentang intensitas tadi ya, sedang sama berat. Sama yang berat. Sebenarnya apa itu misalnya intensitas sedang berat? Pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara mengukur nadi. Manda tahu nggak cara mengukur nadi? Iya, boleh dipraktekkan sekalian dok. Jadi nadi kita tuh banyak titik yang bisa kita raba. Iya. Nah itu salah satunya di pegangan tangan. Misalnya kita contohkan ya. Misalnya Manda ambil tangan kiri. Tangan kiri. Tangan yang meraba tangan kanan. Pakai 3 jari ini. Kita raba di sejajar, kelihatan nggak di kamera? Saja dengan ibu jarinya. Begitu. Teraba ya? Iya dok. Sejajar ini di bawahnya ada teraba yang berdenyut. Ada sih dok. Yaitu. Itu dihitung selama 1 menit. Selama 1 menit dok. Jadi kalau kita misalnya melakukan olahraga, dalam 1 menit itu kita hitung berapa nadinya. Kalau misalnya berapa kita dapatnya misalnya. Sudah itu kita hitung juga, ini hitung-hitungan ya supaya kita mengikuti rekomendasi tadi kan. Iya dok. Kita tahu juga nadi maksimal atau heart rate maksimal. Jadi yang dari kita itu 220 dikurangin umur. Misalnya Manda sekarang umurnya berapa? 24. Ya, 220 kurang 24? Berapa sih? Hitung-hitungan nih. Ya itu, nanti dapat hasilnya. Inti kita menguranginya dari 220 tadi. 220 kurang dikurang umur. dengan misalnya umurnya 20 lah. Iya, 20. Masih muda. 210 kurang 20 tadi ya. Jadi 200. Itu nadi maksimal yang bisa dicapai sama orang tersebut. Nah, kalau kita mau intensitasnya sedang olahraganya, itu kita persenkan. Jadi dari 60 sampai 70% dari nadi maksimal tadi. Jadi memang harus dihitung terus dulu gitu. Kalau udah sampai nanti 60% atau 70% dari nadi maksimal tadi, itulah yang intensitas sedang. Itu yang dianjurkan 150 menit dalam seminggu. Gitu. Kalau yang berat itu dihitungnya adalah 77 sampai 90% dari nadi maksimal itu. Itu yang batasannya 75 menit dalam seminggu rekomendasinya. Itu yang dari olahraga itu yang bisa diperhatikan. Jadi setiap kita olahraga tuh mungkin kita harusnya sadar langsung ngecek nadi nggak sih dok? Iya betul. Setelah olahraga mungkin dianjurkan untuk ngecek nadi langsung. Jadi kalau misalnya ada jam smartwatch sekarang kan lagi tren tuh yang berapa merek yang langsung bisa kita lihat berapa nadi kita pas saat olahraga. Jadi kalau udah mulai kayak melebihi dari yang kita persen-persen tadi, kayaknya sampai 180 sampai 200, itu udah warning, itu kita harus stop dulu. Nah, jadi kita jangan lanjut, itu malah bahaya nanti kalau lanjut. Jadi itu salah satu gunanya untuk menghitung dari nadi. Dok. Mungkin dari dokter nih, ada nggak sih dok hal-hal lain yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan jantung ini dok? Betul. Hal-hal lain apa gitu dok? Tadi faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu adalah salah satunya obesitas. Overweight gitu. Jadi ini berhubungan juga sama olahraga sama makanan tadi. Kalau kita kontrol makan, terus kontrol rutin olahraga, manfaatnya adalah berat badan kita turun.
Ada rekomendasinya, jadi kita pakai hitung-hitungan lagi ya. Oke. Jadi kita pakai indeks massa tubuh, namanya mungkin Anda juga udah tahu, pemirsa yang di rumah pernah dengar juga indeks massa tubuh itu. Dari berat badan kita dibagi dengan tinggi badan. Berat badan dalam kilogram. Nah, jadi misalnya taruh berat badannya 70. Terus dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, jadi normalnya itu dari antara 21 sampai 25. Nah, itu yang baru disebut ideal. Ideal ya, Dok. Kalau dia masih kita hitung tadi dengan rumus tadi, kita hitung berat badan kita berapa, tinggi badan berapa. Nah, dapatnya di atas 25 ternyata. Oh, itu overweight. Nah, itu yang berarti warning itu. Kayaknya harus turunkan berat badan ini. Tapi kalau kurang dari 20, itu underweight. Itu kekurusan itu. Naikkan dikit lagi. Nah, Oke, Dok. Jadi selain berat badan, yang paling penting adalah ukur lingkar pinggang. Kita ukur lingkar pinggang. Ya, rekomendasinya ada kalau laki-laki itu jangan lebih dari 80 cm. Jangan lebih itu dari Asia. 80. Kalau perempuan juga jangan lebih dari 90 cm. Sejajar dengan pusat. Jadi kita ini kayak yang ditampilkan. Seperti yang ditampilkan. Ya. Jadi itu targetnya. Kalau masih lebih IMT-nya, terus masih lebih juga lingkar pinggangnya, kelihatan kan, misal buncit apa ya. Itu berarti warning bagi kita untuk menurunkan berat badan. Warning dan sadar nggak sih, Dok? Ya, sadar. Berarti kita ada risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Terus berarti lebih kayaknya udah nih diet, udah olahraga kayaknya nih, tapi kok masih segitu-segitu aja. Lebih lagi. Naikkan lagi targetnya. Lebih di-push lagi ya, ditekankan lagi olahraganya dan dietnya ya. Gitu. Mungkin itu yang untuk diperhatikan. Mungkin untuk diet dari berat badan ini, Dok. Itu gimana ya, Dok, dietnya? Diet sebenarnya ada banyak cara untuk diet, banyak yang efektif juga. Tapi intinya kalau diet ini memang mengurangi kalori yang masuk. Jadi memang kita harus hitung-hitungan lagi. Kalau rata-rata sehari kita butuh 2000 kilokalori yang masuk. Itu yang normal. Tapi kalau kita lagi diet program turun berat badan, harus kurang daripada 2000 itu. Jadi misalnya kita targetkan 1500 kilokalori dalam sehari. Jadi kita harus hitung dari pagi kita makan itu, nanti banyak misalnya kita cocokkan dari internet itu, berapa satu porsi yang kita makan satu pagi itu kalorinya. Terus nanti siang, malam kita totalkan. Apakah melebihi dari 1500 misalnya dari target kita tadi. Kalau masih melebih, berarti ada yang harus dikurangi lagi. Dan harus sabar, harus konsisten. Targetnya 1 minggu itu 1 sampai 2 kilo kita turun. Sama lingkar pinggangnya juga harusnya menyusut gitu. Perharinya 1 ya, Dok. Dan diikuti dengan olahraga sesuai rekomendasi tadi. Olahraga yang rutin 6 hari. Kalau yang hampir sedang. setiap hari loh pemirsa. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah ya, Dok, mungkin kalau misalnya udah underweight itu segera sadar. Kalau underweight beda lagi ya, yang kekurusan tadi ya. Yang kekurusan bisa ditambah. Bisa ditambah. Kalau yang kekurusan ditambah, kalau yang berlebih dikurangi dan kalorinya. dipus lagi olahraganya. Konsisten. Konsisten ya, Dok. Intinya konsisten. Oke, Dok, kalau memang ada nih, Dok, gejala dan faktor risiko yang tadi disebutkan tadi, mungkin bisa dokter jelaskan nih apa sih langkah utama yang harus kita lakukan, Dok? Kita udah sadar dan tahu kan. Kita ngomongin tentang diet sama olahraga sama turun berat badan ya. Yang paling penting yang lain adalah kita yang bahas awal-awal tadi, merokok. Itu sering, itu memang harus stop merokok. Karena itu salah satu penyebab nomor 1 untuk penyakit jantung koroner. Perokok aktif maupun perokok pasif. Ya. Dan juga ya kendalikan stres. Jadi jangan stres gitu ya. Itu happy aja selalu. Happy aja. Walaupun mana ya namanya hidup. Walaupun tertekan tetapi tetap happy. Nah itu mendekatkan diri
Mendekatkan sama diri. Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satunya. Masya Allah. Nah, terus juga mungkin ada yang bertanya, gimana konsumsi teh sama kopi? Boleh nggak gitu kan? Mungkin ada yang takut gitu. Iya dok. Boleh, tapi gulanya sedikit atau nggak pakai gula sama sekali? Nggak pakai gula sama sekali kopinya ya dok. Itu lebih sehat malah, lebih karena sehat. Katanya teh, penelitian ya, teh sama kopi itu ada antioksidan gitu ya, yang baik untuk tubuh. Oke. Iya, baik. Mungkin ada lagi dok nih, untuk menjaga kesehatan jantung yang lainnya, ada nggak hal-hal yang perlu mungkin kita edukasi penonton di rumah nih dok? Iya betul. Jadi kan tadi sudah tahu bagaimana dari faktor risiko, gejala dari penyakit jantung koroner, terus bagaimana mencegahnya. Tapi mungkin ada yang masih ragu gitu, apakah saya ini ada enggak gejalanya seperti tadi. Nyeri dadanya, ya ada nyeri dada, tapi kok iya atau enggak nih, kadang-kadang iya. Terus faktor risiko, mungkin kalau kayak kolesterol, gula darah itu harus cek darah ya kan. Dianjurkan memang untuk konsul langsung ke spesialis jantung misalnya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan yang holistik, disesuaikan sama pasien. Kita akan tanya lebih dalam, apakah benar-benar pasien ini punya gejala yang khas untuk sakit jantung koroner misalnya, atau sakit jantung yang lain. Dan faktor risikonya apakah ada, kita akan cek darah lengkap, termasuk itu kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Terus juga kita biasanya rekam jantung namanya, EKG, elektrokardiografi. Itu pemeriksaan dasar untuk melihat sesaat apakah ada kelainan di listrik jantung. Nah, bisa direkam itu. Dan juga kita lakukan biasanya ronsen dada. Itu nampak selain jantungnya, apakah jantungnya, ada yang bilang jantung bengkak, itu bisa kelihatan dari tampilan ronsen dada. Itu sekalian kita lihat nanti paru-parunya gimana dari ronsen tersebut. Terus juga kita lakukan pemeriksaan fisik biasanya. Kita cek kan pakai stetoskop, apakah ada terdengar yang berbeda begitu. Itu untuk dasar. Kalau memang butuh nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, biasanya kita lakukan namanya USG jantung. Ekokardiografi itu melihat bagaimana struktur dan fungsi jantung itu. Jadi kelihatan tuh bagaimana gerak jantungnya, ada nggak kelainan di situ, dan terus fungsinya dan strukturnya. Terus juga kita lakukan pemeriksaan treadmill namanya. Treadmill test. Itu pasien biasanya diminta untuk treadmill, tapi dipasang rekam jantung tadi oleh EKG. Biasanya itu tadi kan EKG pas saat istirahat, biasanya pas saat pasien sedang tiduran diperiksa EKG-nya. Kalau treadmill-nya pas saat pasien sedang beraktivitas. Nanti semakin lama semakin berat, itu semakin kencang treadmill-nya, dan akan ada mendaki. Sedikit mendaki ya. Itu nanti kelihatan kalau memang ada penyempitan pembuluh darah jantung, ada kelainan di rekam jantung yang terekam itu. Itu bisa juga menilai ada masalah-masalah, mungkin gangguan irama jantung yang lain. Kalau misalnya pada treadmill nanti tercetus pas saat misalnya dipacu jantungnya. Berarti memang kita harus menandakan dulu nih dok, apa-apa aja yang terjadi di diri kita ya kan dok? Ya, itu screening namanya. Screening diri sendiri. Ya, screening diri sendiri. Jadi kalau memang kayaknya ada gejala, atau bukan kita, mungkin ada dari keluarga kita, mungkin kita sarankan untuk, kalau yang belum konsul ya, kita sarankan untuk konsul ke spesial jantung. Spesial jantung, mungkin ada lagi nggak dok hal-hal menarik lainnya akan kita bahas nih dok? Ya paling yang tadi ya, kita harus tahu gejala dari penyakit jantung koroner tadi, terus juga tahu faktor risiko apa yang terjadi dari penyakit jantung koroner itu, dan tahu bagaimana cara mencegahnya dari makanan, dari olahraga, terus juga stop merokok, terus turunin berat badan kalau masih berlebih, dan juga kalau masih ragu silahkan
konsul ke dokter jantung. Silakan langsung konsul ke dokter jantung ya teman-teman. Oke, mungkin itu udah sampai ke kesimpulan ini ya dok. Mungkin teman-teman di rumah nih udah pada nanya-nanya ini dok. Mungkin bisa kita langsung ke sesi diskusi bersama penonton kali ya dok. Boleh. Oke. Kita langsung ke pertanyaan di live atau pertanyaan di question box tadi ya dok? Boleh, yang ada sekarang yang di live ya? Yang di live. Ini dari Kak Dian Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya mau bertanya nih dok, apakah orang yang menderita hipertensi bisa terkena penyakit jantung nggak dok? Terima kasih dok. Ya, bagus sekali pertanyaan Bu Dian ya. Jadi memang hipertensi itu faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit jantung koroner khususnya. Jadi kalau pasien dengan tekanan darah yang tinggi, kita sepakati ya, sesuai ini juga, guideline juga, itu 140/90 ke atas, itu disebut dengan hipertensi. Kalau dia lama dibiarkan tekanan darah tinggi ini, itu akan membuat pembuluh darah itu akan terjadinya, terbentuknya plak-plak di situ. Semakin plak itu awalnya dari penumpukan kolesterol tadi, jadi bertambah lagi dengan tekanan darah yang tinggi, semakin cepat terjadinya plak untuk terjadi penyempitan pada pembuluh darah jantung koroner ini. Oke, baik. Mungkin jadi, begitu ya, Kak Dian. Semoga dimengerti. Ini ada lagi nih dok, pertanyaan lainnya. Olahraga apa yang dianjurkan dok? Mungkin kita ulang lagi ya dok. Boleh. Tadi kan kita ngomongin tentang frekuensi. Berapa kali? Tadi 5-6 kali kalau yang dengan intensitas sedang. Kalau yang intensitas berat itu 75 menit dalam seminggu. Tapi tipenya apa mungkin ya? Mungkin. Kayak tadi kita ada bahas tentang lari, tentang itu. Kalau tipe kita ada 2 jenis olahraga, salah satunya adalah kardio. Yang seperti lari. Mungkin yang lain itu kayak berenang. Badminton gitu ya. Sepeda. Nah, itu kardio. Itu yang dianjurkan. Terus yang kedua yang dianjurkan adalah angkat beban sebenarnya. Angkat beban. Jadi orang nge-gym itu memang itu dianjurkan untuk nggak hanya kardio saja. Jadi harus dikombinasikan sama angkat beban itu atau resistance training. Dianjurkan 2-3 kali dalam seminggu. Jadi dikombinasikan. Terus kalau untuk beratnya, tipenya itu harus apalagi dicek lagi nadi tadi pas saat olahraga. Emang harus kita cek ya dok. Iya, betul. Oke, mungkin sudah terjawab ya dari pertanyaan penonton kita ya dok. Nih ada lagi nih dok. Jika sudah terdiagnosis jantung koroner, apakah perubahan gaya hidup mampu memperbaiki kondisi pembuluh darah secara signifikan? Atau hanya memperlambat progresivitas penyakit aja dok? Dari siapa tuh? Bagus pertanyaannya. Dari ini FK, Bapak Wahid FK ya. Bapak Wahid, ini betul. Pertanyaan bagus Pak. Jadi memang kalau sudah didiagnosis ada penyakit jantung koroner pada pasien ini, apakah perubahan gaya hidup itu akan merubah secara signifikan? Sebenarnya kalau sudah ada penyakit jantung koroner, berarti plak-plaknya sudah ada di situ dan penyempitannya sudah ada. Jadi perubahan pola hidup dengan mengontrol makanan, diet, dan olahraga tadi akan membantu untuk supaya tidak semakin buruk penyempitan tadi. Tapi kalau sudah ada penyakit jantung koroner itu harus diberikan obat juga. Dikasih obat juga, nggak cukup hanya dengan perubahan pola hidup. Gitu. Obat-obatannya bisa nanti dikasih kalau memang udah terdiagnosis ya, ada pengencer darah, terus ada obat kolesterol. Kalau butuh nanti obat anti hipertensinya, begitu.
Oke dok. Jadi mungkin itu ya Bapak Wahid, pertanyaannya sangat bagus sekali. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan Bapak. Ini ada lagi nih dok, kelewatan nih dok. Kenapa tuh dokter pasien udah pasang cincin ada juga yang ngeluh sesak nafas dan nyeri dada? Ya banyak faktor ya kalau misalnya pasien sudah pasang cincin itu. Jadi pertama misalnya pasien tersebut pembuluh darah dari jantung itu kan banyak cabangnya. Iya. Jadi apakah masih ada sisa misalnya yang yang masih menyempit, ya, mungkin masih yang dipasang baru satu gitu, yang di sebelah lainnya masih ada penyempitan. Iya. Jadi karena penyempitan di sebelah lainnya mungkin karena itu dia masih ada terasa gejala, nyeri dada atau sesak napas atau berdebar. Atau kemungkinan lain misalnya obatnya nggak teratur minumnya. Obatnya nggak teratur. Minumnya itu sering sekali pasien datang tapi ternyata dia udah pasang cincin tapi udah lama nggak minum obat. Datang lagi dengan keluhan yang sama. Keluhannya nyeri dada lagi. Nyeri dada lagi. Ya, itu mungkin faktor lain yang kenapa dia bisa sakit dada lagi gitu. Begitu ya dok. Yeah. Mungkin cukup jelas ya apa yang dijelaskan sama Dokter Hamzah tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Assalamualaikum dokter, maaf saya mau tanya, perokok dan sering konsumsi kopi bisa pemicu sakit jantung dok? Nah yang kita bahas tadi tuh. Yang kita bahas tadi dok. Rokok iya. Rokok iya. Ya itu mutlak. Iya. Kalau kopi? Kalau kopi boleh tapi tanpa gula. Nah, kalau kopi boleh tetapi tanpa gula atau dikurangi gulanya. Kalau dikurangi boleh nggak dok? Tetap. Sedikit. Jadi kalau kopi tanpa gula tuh seperti kopi apa tuh dok? Americano. Americano, oke. Para pecinta Americano, Anda sehat. Salah satu langkah baik. Langkah baik, oke. Ini ada lagi nih dok. Saya mau nanya, kalau saat ini setelah kita naik tangga nih dok, dada agak terasa sesak dan sesak nafas, apa itu ciri-ciri jantung? Itu siapa namanya? Ini dari Kak Caca Mustafa. Oh ya Ibu Caca. Jadi gejala dari sakit jantung koroner itu salah satunya adalah nyeri dada atau sesak napas timbul pas saat aktivitas. Jadi aktivitasnya salah satu tadi adalah naik tangga ya kan. Naik tangga. Ya, jadi dia dengan naik tangga kok terasa nyeri dada, terasa sesak napas. Kita masih memikirkan itu memang kemungkinan ada gejala pada pasien ini adalah penyakit jantung koroner. Dan kalau sudah ada seperti itu memang kita harus cari apakah ada faktor risiko yang lain tadi. Terus kita lakukan tadi konsul ke spesialis jantung, nanti biasanya akan dilakukan pemeriksaan dasar tadi seperti direkam jantungnya pakai EKG, terus di ronsen, kalau butuh dilakukan treadmill test tadi. Nah, itu baru biasanya tegak kalau memang dia diagnosis dari penyakit jantung koroner. Oke dok, ya mungkin itu sudah menjawab ya pertanyaan dari Ibu Caca tadi. Selanjutnya ada lagi nih dok dari Kak Irga. Dok, kalau jantung membesar karena hipertensi bisa mengecil lagi nggak ya? Dan caranya seperti apa? Ya bagus. Jadi Pak Irga, jadi salah satu komplikasi dari hipertensi itu adalah ke jantung. Jantungnya biasanya membengkak atau membesar. Yang biasa kita banyak dengar itu adalah jantungnya bengkak gitu ya. Itu salah satu penyebabnya dari hipertensi yang lama. Begitu. Tergantung dari seberapa besar jantungnya. Kalau masih dalam tahap awal, terus pasiennya datang dengan terus kita berikan obat, dan dia minum obat teratur dan kontrol teratur, dan akhirnya tensinya terkontrol. Itu biasanya yang jantung bengkak atau tebal tadi, sebenarnya tebal ya, itu akan bisa kembali normal atau lebih menipis daripada awal. Tapi kalau sudah besar sekali, itu akan sulit untuk kembali. Akan sulit. Ya, jadi makanya dari awal-awal ceknya, screening sejak dini. Sejak dini, boleh lebih sering untuk cek tensi itu. Cek tensi. Kolesterol, gula darah tadi.
Dan mungkin lebih banyak aktivitas yang mendorong kesehatan jantung kali ya dok, iya, mendorong betul, olahraga tadi ya. Olahraga, terus makan makanan yang sehat ya dok, dan mengurangi mungkin makan makanan yang tinggi lemak dan garam tadi ya dok. Gula, ya gula juga. Gula juga kan dok ya, gula, sudah betul, pasti ya. Terus juga menambahkan dikit mungkin untuk pemirsa di rumah, mungkin ada di sini yang oh ya saya sudah ada gejala nyeri dada, sesak napas, tapi diabaikan. Nah itu sering itu kayak kayaknya enggak apa-apa, bukan ini. Apa ini? Oke. Terus tensi jarang ukur, misalnya kok sekali diukur 140/90, enggak apa-apa lah, masih segitu ya. Masih segitu. Masih itu menyepelekan ya dok. Itu sakit. Itu sebenarnya jangan ya. Jangan. Soalnya nanti itu akan berlarut-larut, bisa kita biarkan terus, akhirnya takutnya udah serangan aja. Ya, makanya itu, atau udah di tahap yang sulit untuk balik. Jadi memang lebih baik dari awal-awal kalau sudah ada gejala tersebut atau yang faktor risiko tadi segera diperiksakan. Dan akhirnya juga kalau nggak ada pun gejala, yang itu prinsip tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar sekali. Oke. Ada lagi nih dok yang mau bertanya. Dok, mamaku sering kesemutan di ujung-ujung jarinya sama jantungnya berdebar, keringat dingin. Nah, oke. Jadi gejala tambahan misalnya dari sakit jantung itu adalah selain tadi gejala utama kan nyeri dada, sesak napas sama berdebar. Terus kalau gejala tambahannya bisa sampai keringat dingin tuh, nyeri dada sampai dia keringat dingin. Terus kalau kesemutan biasanya beda lagi. Jadi gejala-gejala tadi kita harus cek secara keseluruhan apakah memang dari masalah jantung atau masalah-masalah lain. Misalnya ada juga yang karena masalah sakit tiroid misalnya. Terus ada masalah-masalah yang lain. Nah, itu memang harus dicek secara keseluruhan dulu apa penyebabnya. Gitu. Oke. Itu pertanyaan dari Kak Aprilia. Selanjutnya nih dok, ada lagi yang bertanya. Banyak ya penonton kita ini sangat excited dengan podcast hari ini ya dok. Dokter, pertolongan pertama yang bisa kita berikan pada pasien yang terkena serangan jantung dokter, sedangkan kita jauh dari vaskes kesehatan. Ini ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu siapa nih? Ini dari Ibu Yuli. Ibu Yuliza Citra. Iya betul. Jadi memang kita sering mendengar, mungkin Wanda sering mendengar ada orang yang lagi olahraga tiba-tiba kolaps. Itu kayak atlet-atlet atau ada yang public figure gitu. Dia habis main bola, sedang main bola tiba-tiba dia kolaps. Ternyata dia mengalami henti jantung. Dan serangan jantung. Dan apa yang kita lakukan? Mungkin sebenarnya saya juga tidak membawa bonekanya itu ya, bisa saya peragakan. Mungkin bisa dilihat dari YouTube sebenarnya nanti. Tapi saya jelaskan cara ini. Kalau misalnya kita dapati pasien atau orang yang tiba-tiba kolaps sedang dimanapun berada tidak sadar, kita yang pertama kali adalah panggil bapak itu, panggil ibu itu keras-keras, cek responnya. Apakah benar-benar tidak sadar ini? Misalnya, Pak, Bu, kita goncang tubuh pasien itu ya, atau orang tersebut. Sebelum itu memang kita amankan dulu diri, amankan dulu orang tersebut, dan amankan lingkungan. Jadi udah tempat aman, baru kita cek responnya. Kalau memang tidak nyaut, berarti ya benar-benar tidak sadar kan? Langsung kita panggil bantuan. Call for help. Jadi kita panggil mungkin orang sekitar. Tolong di sini ada pasien atau orang yang tidak sadar, tolong panggilkan ambulan, gitu. Sudah itu kita cek nadinya. Tapi nadinya bukan di sini kita cek. Tadi kan untuk yang olahraga kita ceknya di pergelangan tangan. Tapi ini di leher. Di leher. Seperti ini mungkin nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Ada kita raba selama 10 detik. Gitu. Kalau memang tidak teraba nadinya. Itu kita langsung lakukan kompresi dada. RJP. Jadi dan
resusitasi jantung dan paru. Itu kita sebut namanya bantuan hidup dasar. Kompresi dada selama 30 kali dengan kecepatan 100 kali per menit atau 100 sampai 120 kali per menit. Itu dengan kedalaman bisa 5 cm. Itu memang ada rekomendasinya harus segitu. Tepat di tengah-tengah dada ini. Jadi mungkin kita praktekkan ya. Misalnya tangan Manda kidal atau tangan kanan? Apanya, Dok? Biasa nulis. Kiri tangan kanan. Kanan ya. Tangan kiri yang untuk menempuh di tengah-tengah dada pasien, dada orang yang tidak sadar tersebut. Tak gitu. Terus tangan kanan yang untuk di atas tangan kirinya. Pas di tengah-tengah itu kita tumpu, kita kompresi dada selama 30 kali. Emang nggak apa-apa kita agak. Iya, memang itu. Soalnya jantungnya lagi berhenti nih. Gitu. Jadi kita istilahnya bantuan hidup dasar itu kita bantu orang tersebut pompa jantungnya dari luar. Iya, Nah, terus itu 30 kali. Kecepatannya tadi 100 kali per menit gitu ya. Sampai 120 kali per menit. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Dan setelah 30 kali kita berikan napas buatan. Napas buatan misalnya mouth to mouth dengan kita lindungi mungkin pakai plastik atau apa. 2 kali kita berikan hembusan ke mulut pasien. Mulut orang yang tidak sadar tersebut. Terus kita ulangi lagi siklus itu sampai 5 kali. Sudah itu kita cek lagi nadinya. Cek lagi nadinya. Apakah udah ada nadi atau belum? Kalau belum kita lanjut lagi. Sampai bantuan datang. Jadi kita kan udah call for help ya, udah panggil orang untuk bantuannya lah. Iya, ambulan datang atau gimana. Tapi kalau udah ada nadi, baru kita nilai pasiennya napasnya udah masih bagus atau tidak gitu. Itu kita posisikan biasanya miringkan pasiennya, miringkan pasiennya sambil menunggu bantuan datang tadi. Ini Dok, miringkan pasien ini miringkan ke boleh kiri kanan. Boleh kiri kanan. Ya. Jadi nggak ada ngaruh ya Dok, kiri ataupun kanan. Kadang kan ada juga nih Dok yang misalnya lagi tidur nggak boleh hadap ke kiri, hadap ke kanan karena nanti takutnya terganggu gitu Dok. Nggak apa-apa, kiri atau kanan. Oke, mungkin itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Bu Yuli. Bu Yuli. Oke. Selanjutnya nih Dok, ada lagi yang bertanya, jika tiba-tiba dada terasa nyeri sementara kita dalam aktivitas banyak, tindakan apa yang harus dilakukan Dok? Jadi memang kalau terasa nyeri dada ini pertama kali ya, nyeri dadanya kita rasakan pas aktivitas, kita bawa istirahat dulu. Jadi memang harus tahu kemungkinan itu ada kemungkinan dari gejala penyakit jantung koroner tadi. Takutnya itu adalah saat lagi serangan jantung juga itu. Jadi kita bawa istirahat dulu. Kalau masih berlanjut nyeri dadanya, itu sebenarnya harus pergi ke IGD terdekat. Biasanya nanti dikasih oksigen di sana, diberikan obat-obat penghilang nyeri dada tersebut, dilakukan tata laksana awal dan pemeriksaan awal juga apakah ke arah mana nih, apakah memang serangan jantung atau tidak. Jadi memang kita harus memberhentikan segala aktivitas kita terlebih dahulu ya, mengistirahatkan diri, lalu baru ya kalau nyeri dadanya nggak hilang-hilang, baru pergi ke IGD terdekat, minta bantu sama yang sekitar. Ini lagi Dok, jika nyeri dada tiba-tiba di bagian kiri bawah payudara menembus ke punggung belakang, apa salah satu tanda gejala penyakit jantung Dok? Nah iya. Nyeri yang diakibatkan penyakit jantung koroner itu khasnya dia biasanya di tengah atau di kiri bisa. Memang bisa menjalar ke punggung atau ke lengan kiri, ke rahang atau ke ulu hati. Tapi biasanya kalau yang lagi sedang tidak serangan itu terasa pas saat dia aktivitas atau sedang ada emosi atau lagi marah tadi. Dan dibawa istirahat biasanya hilang. Biasanya hilang Dok. Itu kalau yang nggak lagi serangan ya. Tapi kalau lagi serangan biasanya nggak hilang-hilang itu nyeri dadanya. Pas saat istirahat pun terasa nyeri. Terus juga dan juga dia nggak bisa ditunjuk biasanya.
di mana nyerinya biasanya menyebar dan terasa berat. Iya. Begitu. Kalau bisa ditunjuk terus dengan pergerakan terasa nyeri, biasanya bukan nyeri dari kita lebih tidak memikirkan itu masalah jantung koroner. Gitu. Kurang khas untuk sakit jantung koroner itu. Oke. Karena memang nyeri dada ini kan di dada banyak organ ya. Banyak organ. Tidak hanya jantung. Di situ ada paru, di situ ada saluran pencernaan, di situ ada kulit, bisa tulang, otot. Apabila ada gangguan di salah satu itu bisa menyebabkan nyeri dada juga. Tapi khasnya yang jantung koroner tadi, kalau dengan aktivitas dia timbul nyeri dada dan terasanya di tengah-tengah dada dan bisa menjalar. Dan bila dibawa istirahat dia berkurang. Itu kalau tidak serangan. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Aprilia. Ada lagi nih dok. Dok, bisa nggak ya penyakit jantung terjadi tanpa gejala? Baiknya kita screening jantung berapa bulan ya? Pertanyaan bagus itu dari Kak Irga. Kak Irga atau Bapak Irga. Jadi penyakit jantung itu bisa tanpa gejala, itu biasanya pada awal-awal penyakit jantung itu biasanya gejalanya mungkin ada atau terabaikan. Atau misalnya pada pasien yang ada sakit diabetes. Diabetes itu bahkan dia bukan nyeri dada keluhannya. Mungkin dia terasa kayak agak letih atau sesak aja. Sesak. Kebanyakan sesak kayaknya. Sesak ya, tapi bukan nyeri dada. Jadi tapi sebenarnya dia udah mengalami penyakit jantung koroner juga. Makanya itu memang harus diperiksakan. Dan berapa kali di atas umur 40 tahun terutama, udah memang dianjurkan untuk screening, konsul ke spesialis jantung. Apakah memang sudah ada kita sakit jantung koroner itu? Mungkin kita lagi istirahat atau kegiatan yang ringan-ringan saja, nggak terasa nyeri dada itu. Kita jarang juga olahraga gitu kan. Nah pas kita coba misalnya nanti pas konsul misalnya spesialis jantung, itu kita lakukan treadmill test, ketemu. Pas dipacu jantungnya ada penyempitan, nampak tanda-tanda penyempitan dari rekam jantung itu. Itu banyak juga terjadi kayak begitu. Nah, ternyata pas dicek darah, kolesterolnya tinggi. Dan juga dari keluarga, apakah ada keluarga yang sakit jantung koroner? Itu juga mempengaruhi. Yang paling dekat misalnya dari ibu kandung sama bapak kandung kita. Jadi emang dari gen juga ada ya dok? Ada. Itu yang tidak bisa dimodifikasi. Nggak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi mungkin yang karena hipertensi, obesitas juga. Merokok. Dia emang yang paling susah itu adalah merokok kayaknya ya dok. Merokok dan memang kalau misalnya yang perokok pasif ini gimana ya dok cara pencegahannya? Ya memang kalau itu sosial ya. Kalau ya memang kita harus tahu diri aja. Kalau memang berada di lingkungan banyak asap rokok, menghindar dulu. Menghindar aja. Sebaiknya kita menghindar dulu ya. Ini aja. Kalau ada banyak asap rokok, memang harus tahu diri aja, langsung menghindar aja. Baik ya, mungkin itu ya tadi Kak Irga udah dijawab sama Dr. Hamzah. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Apabila ada pasien dengan pembekakan jantung dan memang sudah berobat ke dokter jantung, namun dari dokter jantung tersebut suatu hari pasien lupa minum obat, apakah ada efek sampingnya dok? Karena lupa minum obat, apakah ada efek sampingnya dok? Dari bapak atau ibu? Dari Ibu Afrilianisa. Jadi memang sudah ada jantung bengkak ya dan udah dikasih obat sama dokter. Memang kadang-kadang ada pasien yang lupa begitu karena di obat paginya atau obat malamnya. Kalau satu hari sebenarnya kita idealnya jangan lupa. Tapi kalau satu hari ya udah, besoknya ingat harus rutin lagi. Harus rutin lagi ya dok. Jangan nanti sering betul lupanya. Kalau memang susah mengingatnya, kita letakkan obat itu dekat dengan kita, atau di satu tempat yang dekat. Atau memang kalau lebih mudahnya kita ada tuh pasien yang dibuat perharinya
jam apa yang pagi obatnya ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari seminggu tuh tiap harinya ada tuh kotak-kotaknya itu. Itu salah satunya yang atau dibuat alarm. Jadi dibuat alarm tiap harinya tuh jam misalnya pagi jam 7, obat malam jam 7 lagi. Jadi setiap hari ada pengingat kita. Jadi jangan jadi nggak ada yang kelupaan, idealnya begitu. Oke, mungkin ini edukasi sedikit ya bagi pasien yang udah terkena penyakit jantung dan emang meminum obat ya dok ya. Betul. Jadi mungkin itu adalah trik supaya kita ingat terus untuk minum obat. Jadi jangan sampai kelupaan karena salah satu tadi kan kita ngomong pencegahan sekunder itu ya. Untuk pasien atau yang sudah didiagnosis untuk sakit jantung. Jadi caranya supaya tidak terjadi serangan ulangan atau tidak tambah parah penyakitnya. Itu memang harus salah satunya pencegahannya adalah tidak lupa minum obat, harus rutin minum obat. Benar. Oke, mungkin itu sudah menjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Afrilianisa. Selanjutnya nih dok, mau tanya dok, apakah asam lambung kambuh nyeri ulu hati bisa menyebabkan nyeri dada dan serangan jantung juga dok? Ini berhubungan nih dok. Ini dari Yola Febri, dari Ibu Yola Febri. Bu Yola, ini pertanyaan bagus. Jadi ada orang datang dengan keluhan nyeri ulu hati, sering datang ke GD misalnya, datang di ulu hati terus dipulangkan. Begitu ternyata waktu itu tidak diperiksa lebih lengkap, misalnya tidak di EKG atau ditanya lebih lanjut. Ternyata dia sebenarnya penyakit jantung koroner. Jadi salah satu gejala penyakit jantung koroner itu kadang-kadang mirip dengan sakit lambung itu, nyeri ulu hati itu. Jadi jangan hanya sepele aja kalau ada yang merasakan nyeri ulu hati yang tidak sembuh-sembuh, misalnya dikasih obat lambung, tapi nggak juga hilang-hilang, misalnya masih juga terasa nyeri. Terutama misalnya pada saat aktivitas kok rasa nyeri itu bisa juga karena penyakit jantung koroner itu. Jadi memang harus diperiksakan. Memang harus diperiksakan dan emang harus was-was nggak sih dok? Soalnya itu tuh emang berkaitan dan emang rasanya tuh emang sama ya dok. Sama, bisa sama. Jadi emang harus diperhatikan dan harus was-was. Jangan disepelekan ya dok ya. Iya itu. Itu salah satunya yang kita bisa perhatikan. Oke. Itu oke, baik. Ada lagi nih dok. Dok, apakah asap vape juga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner? Siapa nih teman Manda yang vape? Ini pertanyaan dari Kak Cynthia dok. Oh Cynthia. Iya, vape mungkin itu dari pergaulan di tongkrongan mungkin ada menghirup atau sering sekarang ya. Iya. Pakai vape itu sama rokok. Sama. Jadi emang nggak ada bedanya ya dok? Ada. Jadi memang kita menghirup lebih banyak lagi ya asapnya itu ya ke dalam tubuh, beredar di pembuluh darah. Akhirnya menyebabkan penyempitan juga pada akhirnya, berhubungan juga akhirnya untuk membuat plak-plak di pembuluh darah. Dan itu emang akan menghambat ya dok ya? Ya akhirnya nanti menimbulkan penyempitan itu. Ada risiko untuk yang vape. Nah mungkin ini untuk Kak Cynthia, stop nge-vape atau stop dekat-dekat sama orang yang lagi nge-vape ya kak ya. Karena itu sangat berbahaya. Oke, kita lanjut kali ya dok ya. Ada lagi nih pertanyaan, izin dokter, jika ada di sekitar kita terkena serangan jantung atau stroke, sebaiknya kita bawa ke RS selama golden time, tapi jauh dari vaskes. Benarkah menusuk jari dengan jarum pertolongan pertamanya? Oh itu. Jadi kalau jauh dari vaskes ya, ini ya kasihan sekali ya kalau misalnya jauh ya, misalnya di perkampungan kali ya. Tapi bukan itu yang dilakukan untuk tata laksana awalnya. Nggak akan ada hubungannya di situ. Nggak ada manfaatnya karena jantungnya di sini. Dan masalahnya adalah penyempitan tadi, misalnya kalau jantung koroner yang mengakibatkan serangan jantung tadi. Jadi bukan itu tata laksana awalnya. Laksana awalnya tadi memang kalau memang tidak menjauh dari vaskes,
diserahkan dulu, terus memang harus dibawa ke IGD terdekat sebenarnya, harus diberikan obat-obat segera. Mungkin seperti yang dokter jelaskan tadi ya dok, emang ada pertolongan pertamanya, tetapi kita emang tetap menghubungi selama apapun mungkin ambulansnya menjemput, tetapi kita kan udah ada itu kalau terjadi henti jantung kalau tadi. Itu henti jantung. Biasanya pasien henti jantung itu dia kondisinya memang kolaps, tidak sadarkan diri. Oh gitu, oke, mungkin itu ya Kak Dini. Mungkin pertolongan pertamanya emang harus nggak sih dok, nggak bisa yang pakai jarum itu ya dok? Nah, yang bukan itu yang dilakukan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Capril. Nah, bagaimana cara penolongan pertama jikalau terjadi serangan jantung kepada pasien pembekakan jantung dok? Oke, ini sekarang kita bicarakan misalnya pasien itu sudah ada obat-obatannya ya. Iya. Biasanya kalau kayak gini, pasien dia tiba-tiba ada serangan jantung, dia keluhannya nyeri dada begitu. Kalau biasanya dikasih itu sama dokternya obat yang diminum bila nyeri dada, atau biasanya ditaruh di bawah lidah. Nah, itu biasanya pasien-pasien yang udah ada sakit jantung, khususnya jantung koroner. Sakit jantung koroner itu udah tahu dia, biasanya ditaruhnya di sakunya obat itu, biasanya namanya ISDN atau nitral, dan seketika dia udah terasa nyeri, terasa sesak gitu, biasanya ditaruhnya di bawah lidah atau diminumnya langsung. Itu salah satu pertolongan pertamanya. Tapi kalau tidak hilang-hilang juga dengan misalnya minum obat tadi, obat penghilang nyeri dada itu 3 kali minum nggak hilang-hilang juga, nah itu udah warning, udah harus segera pergi ke IGD terdekat. Harus menghubungi dan harus segera pergi ke IGD terdekat, nggak usah ditunggu-tunggu lagi ya dok ya. Mungkin itu serangan jantung di situ. Oke. Ada lagi nih dok, kurang tidur atau insom apa bisa menjadi pemicu penyakit jantung? Kalau sering nyeri dada sebelah kanan, apa itu termasuk ciri-ciri ada masalah di jantungnya dok? Oke. Jadi salah satu kalau kurang tidur, insomnia, memang kita jadi kurang istirahat ya. Jadi untuk aktivitas esok harinya kita jantungnya lebih keras lagi bekerja. Jadi ditambah lagi dengan faktor risiko yang lain tadi, makin memperberat kerja jantung. Nah, jadi itu makin memperjelek kondisi jantung itu sendiri. Itu pertama. Kalau yang kedua tentang gimana kalau sakit dadanya di kanan. Iya. Itu tidak terlalu khas ya untuk sakit jantung. Jarang karena sakit nyeri dadanya di kanan. Itu karena penyakit jantung koroner. Jadi emang yang emang menandakan itu di tengah-tengah ini ya dok? Terus dia biasa menjalar ke kiri. Oke. Itu mungkin bisa menjawab ya Kak Dila, semoga bisa menjadi was-was kalau misalnya lagi insom. Assalamualaikum dok, apakah orang yang tiba-tiba meninggalnya mendadak dinyatakan karena sakit jantung? Apa benar dok? Salah satu penyebab meninggal mendadak atau itu karena henti jantung tadi. Gitu. Paling banyak ya, karena henti jantung. Jadi itu makanya nah, kalau misalnya ada yang kita lihat tiba-tiba dia kolaps atau jadi meninggal mendadak, kita mungkin curiga itu karena ada serangan jantung dulu. Gitu. Nggak ada yang tiba-tiba meninggal, pasti ada penyebabnya sebelumnya. Salah satunya adalah serangan jantung. Kita lanjut ya dok, ini ada pertanyaan dari question box di story Instagram kita dok. Nah, tadi ada yang request bertanya, dari hasil cek kesehatan mama saya jantungnya bocor, tapi cuman sebesar jarum pentul dok. Nah, kira-kira itu bahaya nggak ya dok? Terus apa hal-hal yang boleh dan sebaiknya nggak dilakukan sama mama saya dok? Jadi informasi yang dikasih di sini adalah jantung bocor katanya, tapi kecil sebesar jarum pentul. Jadi di jantung itu sendiri ada katup. Katup jantung itu ada 4. Dan di situ bisa terjadi gangguan katup jantungnya bisa bocor atau menyempit, gitu. Tapi bisa ada yang
ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kemungkinan kalau memang udah dikatakan kecil atau sebesar jarum pentul tadi, kemungkinan itu bocornya yang ringan. Saya juga berasumsi mungkin ibu dari siapa namanya tadi? Ada namanya. Ibu dari pasien ini, berarti dia udah dilakukan USG jantung biasanya itu sama dokternya, dan ketemu memang katup jantung yang bocor itu dan dibilang cuman kecil. Kalau tidak ada masalah-masalah yang lain ditemukan dan tidak ada keluhan, biasanya tidak ada obat yang diberikan, terus juga cukup hanya observasi saja. Tapi nanti kalau misalnya ada keluhan, dianjurkan untuk konsul lagi, cek berkala itu. Tapi tetap harus dilakukan pencegahan tadi. Diingat terus untuk jaga makanan, kurangi garam, kurangi lemak, olahraga rutin. Itu rutin terus. Itu mungkin bisa dimengerti dan dipahami ya dok, mungkin dipelajari lagi tentang cara menjaga kesehatan jantung, karena mungkin ini udah terkena penyakit jantung kan dok, jadi emang harus was-was gitu kan. Ada lagi nih dok, kalau gaya modern sudah kita bahas tadi, terus baru terdeteksi awalnya jantung. Deteksi awal jantung tadi yang gejala tadi kita harus tahu apakah ada nyeri dada tadi, ada sesak napas tadi, ada berdebar. Terus kita harus tahu yang faktor risiko tadi. Kalau ada aja dari situ, berarti kita memang udah memikirkan kemungkinan kita ada masalah jantung, masalah sakit jantung, dan kita dianjurkan untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter jantung. Mungkin kita break sebentar ya dok, menunggu azan sebentar. Oh iya, lagi azan ya. Mungkin break sebentar pemirsa. Baik sobat sehat, mungkin kita udah sampai di penghujung acara podcast spesial Hari Jantung Sedunia bersama Dr. Hamzah, dokter spesialis jantung. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan dan sekaligus mengingatkan kita semua bahwa menjaga jantung itu berarti menjaga kehidupan. Benar dok? Benar sekali. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Hamzah. Sama-sama. Atas waktunya, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita jaga jantung kita bersama. Oke, dok? Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.